Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Bahagia sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Anda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahsin. Tahsin menurut etimologi atau menurut bahasa artinya membaguskan. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah yaitu suatu ilmu untuk membaguskan dan membetulkan bacaan-bacaan Al-Quran. Hierarki mempelajarinya adalah yang pertama kita mempelajari dulu Iqra, yang kedua ihsan, yang ketiga tahsin. Jadi ilmu tahsin adalah urutan ketiga setelah ihsan. Lalu apa bedanya antara tahsin dengan tajwid? Kita dulu belajar ilmu tajwid ya. Kalau dulu ilmu tajwid hanya mempelajari teorinya saja. Jadi ketika akan dipadukan dalam praktek kesulitan. Nah, kalau tahsin itu merupakan perpaduan antara teori dan praktek. Kalau tahsin kita bagi menjadi dua kajian, teori dan praktek. Yang pertama adalah kajian teori yaitu makharijul huruf. Sementara di tajwid kita mempelajarinya hukum nun mati atau tanwin. Yang kedua kita belajar nanti sifatul huruf. Yang ketiga baru hukum-hukum tajwid. Nah, untuk tahsin kita yang pertama kali adalah harus memperbaiki ketukan. Diperlukan ketukan yang konstan. Ketika ketukannya harus dua. Ketika 3 untuk guna misalkan itu harus 3. Seperti misalkan bacaan seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat a'udzu billahi itu 2 ketukan. Ketukan pindah ya. Lain lagi ketika misalkan kita mendengar seorang qari'ah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitan itu lebih dari 3 ketukan ya. Itulah kita pentingnya memperbaiki ketukan. Jadi ketika kita harus memberi ketukan 2 pindah. Ayun pindah ya. Praktek yang kedua memperbaiki vokal. Vokal dalam bahasa Arab itu ada 3 yaitu a, i, u. Dalam teori makharijul huruf itu ada yang disebut al-jauf yaitu rongga mulut. Rongga mulut itu adalah tempat mengeluarkan bunyi-bunyi vokal. A harus diucapkan dengan terbuka, I diucapkan dengan nyengir, U diucapkan dengan manyun, U ya. Ya, kita kadang-kadang suka tidak adil mengucapkan A suka ke bawah huruf di depannya. Kita ambil contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi himinas itu harusnya himinas karena di depannya huruf sya, konsentrasi kita ke huruf sya. Jadi ucapan na-nya tidak jelas menjadi himinas, harusnya himiнаsyaitonir rajim. Ya, seperti itu. Yang ketiga, memperbaiki huruf-huruf sukun. Huruf sukun itu ada yang harus dipantulkan,
ada yang harus ditahan suaranya seperti huruf hamzah, ada yang tidak boleh dipantulkan, ya, dan banyak lagi. Yang keempat, baru kita mempraktekkan bagaimana makhrijul huruf. Yang kelima, sifatul huruf. Yang keenam, hukum-hukum tajwid. Itu adalah pengantar dari ilmu tahsin. Itu saja mungkin dulu kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.